Baik, terima kasih MC atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arintia Salsabila selaku moderator pada acara webinar kali ini. Adapun narasumber yang akan mengisi materi pada hari ini, ia merupakan mahasiswa aktif jurusan Argoteknologi Fakultas Pertanian Universitas UPN Jawa Timur, yaitu Saudara Basroh Saiful Mubarok. Sebelumnya saya ingin menyapa narasumber terlebih dahulu. Selamat siang Saudara Basroh, apakah Anda sudah siap untuk menyampaikan materi pada siang hari ini? Selamat siang Arienta, saya siap, sudah siap. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Saudara Basroh untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Basroh Saiful Mubarok dari Agroteknologi UPN Veteran Jawa Timur, Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya selaku narasumber akan membahas tentang mengenal penulisan singkatan dan akronim. Langsung saja, pengertian singkatan. Singkatan merupakan bentuk yang dipendekkan, terdiri atas satu huruf atau lebih. Dengan kata lain, singkatan merupakan bentuk pendek dari satu kata atau lebih yang dilafalkan huruf per huruf. Penulisan singkatan diikuti tanda baca titik, kecuali yang bercetak kapital dan lambang bilangan kimia. Next. Lalu jenis-jenis singkatan. Menurut PUEBI, singkatan terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya di sini AH Nasution atau Abdul Haris Nasution, H Hamid atau Haji Hamid, Suman HS atau Suman Hasibuan, dan seterusnya. Next. Lalu contoh kalimatnya seperti berikut. Yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Rahmat Sumitro, sarjana hukum, berpendapat bahwa hukum pajak pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Di sini profesor disingkat jadi Prof, doktor disingkat jadi DR, dan D-nya huruf kapital karena ini adalah gelar doktor, lalu insinyur disingkat jadi IR. Dan di sini sarjana hukum disingkat jadi SH. Untuk membedakan antara SH-nya sarjana hukum dengan 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 nama panjang, di sini ada tanda baca koma. Itu berarti menandakan bahwa ini adalah gelar. Jika di sini tidak ada tanda baca koma, berarti itu adalah nama panjang gitu. Lalu contoh yang kedua, lembaga intelijen tanah air tidak lepas dari nama Kol Zulkifli Lubis. Di sini kolonel disingkat Kol. Next. Lalu jenis yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya di sini NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, UI Universitas Indonesia, PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, WHO World Health Organization, PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh kalimatnya seperti mahasiswa menilai bahwa definisi makar tidak dijelaskan secara terperinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Yang kedua, hal tersebut diungkapkan oleh mahasiswa IPB dalam diskusi di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI. Next.
Lalu singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya PT atau perseroan terbatas, MAN atau Madrasah Aliyah Negeri, SD atau sekolah dasar, KTP atau kartu tanda penduduk, SIM atau surat izin mengemudi, NIP, nomor induk pegawai. Contoh kalimatnya, seorang siswi kecewa karena tidak lulus dalam penerimaan peserta didik baru PPDB Madrasah Aliyah Negeri MAN 12 Pekanbaru Riau. Lalu kalimat yang selanjutnya, pengendara bermotor harus memiliki surat izin mengemudi SIM dan kartu tanda penduduk KTP. Next. Jenis yang ketiga adalah singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya HLM atau halaman, DLL atau dan lain-lain, DSB atau dan sebagainya, DST dan seterusnya, SDA sama dengan di atas, YBS yang bersangkutan, YTH yang terhormat, TTD tertanda, DKK, dan kawan-kawan. Contoh kalimatnya seperti yang pertama, YTH SDR Nindi Elise JLN Lembah Hijau nomor 3 Jakarta Timur. Di sini yang terhormat disingkat jadi YTH, saudara disingkat jadi SDR, saudari disingkat jadi SDR, Nindi Elise, lalu jalan disingkat jadi JLN. Contoh kalimat yang kedua, jika sekiranya modernisasi atau perubahan status wanita mempengaruhi fertilitas, pengaruh tersebut harus melalui satu atau beberapa variabel antara tersebut. Misalnya, pemakaian kontrasepsi, penundaan usia nikah, DLL, atau dan lain-lain. Next. Jenis yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya AN, atas nama, DA dengan alamat, UB untuk beliau, UP untuk perhatian, SD sampai dengan. Contoh kalimatnya, Direktur Jenderal Pajak memberikan pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak yang diberikan sampai dengan tanggal 2 Mei 2019. Yang kedua, seiring dengan itu, Gubernur Ridwan Kamil atas nama pemerintah pusat serta pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada jabatan tahun 2018 sampai 2023. Next. Yang kelima, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya di sini CU, kuprum atau kuprum, CM atau sentimeter, kVA atau kilovolt ampere, L atau liter, kg atau kilogram, Rp atau rupiah. Contoh kalimatnya seperti yang pertama, harga cabai merah keriting termahal ada di Provinsi Papua, yaitu mencapai Rp63.250 per kilogram. Sedangkan di DKI Jakarta, harga cabai Rp28.350 per kilogram. Lalu contoh kalimat yang kedua, pada suhu 300 derajat Celcius, tembaga atau Cu dapat bereaksi dengan oksigen membentuk CuO yang berwarna hitam. Dan pada suhu yang lebih tinggi, kurang lebih 1000 derajat Celcius, akan membentuk tembaga oksida atau Cu2O yang berwarna merah. Next. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai akronim. Akronim merupakan gabungan huruf atau kata yang dibaca layaknya satu kata. Selanjutnya, next. Jenis-jenis akronim. Berdasarkan PUEBI, akronim dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, akronim nama diri
yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, BIG, Badan Informasi Geospasial, BIN, Badan Intelijen Negara, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Contoh kalimatnya, peserta LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menemukan spesies baru keong asal Pulau Jawa. Yang kedua, BIN, Badan Intelijen Negara, berharap bahwa revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dapat dijadikan pemicu untuk dapat terwujudnya pemuda yang tangguh dan negara yang kuat. Next. Yang contoh yang kalimat jenis yang kedua maksud saya, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Bulog atau Badan Urusan Logistik, Bapenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kowani atau Kongres Wanita Indonesia, Kalteng atau Kalimantan Tengah, Mabim atau Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia, Suramadu atau Surabaya Madura. Contoh kalimatnya, yang pertama, penciptaan bentuk logo menunjukkan ketiga negara anggota Mabim, Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia, berjalan seiring dan bekerja sama erat dalam memajukan bidang pengkajian bahasa, tata bahasa, ejaan, dan peristilahan. Yang kedua, untuk mengakomodasi pelayanan kapal laut yang melintasi Selat Madura, Jembatan Suramadu, Surabaya Madura, memberikan ruang bebas setinggi 35 meter dari permukaan laut. Next. Yang ketiga, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemilu, Pemilihan Umum, Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rapim, Rapat Pimpinan, Rudal, Peluru Kendali, Tilang, Bukti Pelanggaran. Contoh kalimatnya, yang pertama, kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kualitas hidup melalui aktivitas ekonomi yang berpijak pada kearifan lokal dan peningkatan penguasaan iptek. Yang kedua, berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa umur, obesitas, kebiasaan konsumsi garam, dan kebiasaan konsumsi makanan berlemak merupakan faktor risiko hipertensi primer di wilayah kerja Puskesmas Logosari, Kulon. Cukup sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Basro atas paparan materi pada siang hari ini. Demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh Saudara Basro. Selanjutnya, tibalah saatnya kita memasuki sesi tanya-jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilakan meraise hand terlebih dahulu, serta menyebutkan identitasnya. Kedua, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Ketiga, 4 pertanyaan tercepat akan mendapatkan hadiah dari kami berupa e-money. Saya persilakan kepada para peserta untuk bertanya. Baik, untuk Kak Kavine, silakan bertanya. Oke, terima kasih Kak, udah diberikan izin untuk bertanya. Adapun pertanyaan saya kepada kelompok Anda yaitu, semalam kan saya dapat materi tentang bahasa Indonesia, tentang singkatan. Nah, ini sesuai dengan materi Kakak yang Kakak bawakan. Nah, pertanyaan saya, apakah penulisan S.B.Y bisa disingkat, Kak? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon ditulis di kolom komentar ya. Selanjutnya,
Dari lanjut pertanyaan dari Kak Arif, silahkan. Saya mau izin bertanya, kan biasanya kalau pada kalimat-kalimat yang ditulis para mahasiswa ataupun pelajar itu, kalau singkatan yang itu biasanya disingkat oleh YG, apakah itu boleh? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Kak Safrina, silahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya mengenai apa saja syarat untuk membuat sebuah akronim. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya silahkan Kak Imam. Baik, saya akan tanya. Bentar. Menurut kalian, apakah akronim dapat memperkaya atau malah merusak bahasa Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon ditulis di kolom komentar ya. Untuk kalian, apakah ada pertanyaan? Iya, Baik, Baik. silahkan. saya izin bertanya. Apa perbedaan secara spesifik antara singkatan dengan akronim? Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Mohon ditulis di kolom komentar. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Imam. Pertanyaannya, menurut kalian apakah akronim dapat memperkaya atau malah merusak bahasa Indonesia? Terima kasih. Jawabannya, menurut saya akronim dapat memperkaya dan merusak bahasa Indonesia. Akronim dapat memperkaya bahasa Indonesia jika dilakukan dengan baik dan berhati-hati dengan tetap memperhatikan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Jika hal ini dilakukan, maka akronim dapat memperkaya diksi atau kosakata dalam bahasa Indonesia. Namun akronim juga dapat merusak bahasa Indonesia, terutama jika pembuatannya hanya dilakukan dengan berorientasi pada
penyingkatan, bukan pada penyampaian pesan dengan tepat dan baik kepada masyarakat. Jika demikian halnya, bahasa Indonesia akan gagal menjalankan fungsinya sebagai alat komunikasi karena pesan tidak dapat tersampaikan dengan baik. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih untuk Pak Basro atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada narasumber. Izin menjawab lagi dari pertanyaan dari Arif Faiz Alfiansyah. Pertanyaannya, di kalangan pelajar sering dijumpai kata yang disingkat menjadi kata YG. Apakah itu termasuk singkatan? Kata yang disingkat YG itu bukan termasuk singkatan dan itu tidak diperbolehkan. Apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin menjawab lagi pertanyaan dari Rian Malik Hardi. Pertanyaannya, apa perbedaan secara spesifik antara singkatan dengan akronim? Jawabannya, menurut saya perbedaan antara singkatan dan akronim, pertama singkatan itu dibacanya huruf per huruf, sedangkan akronim dibacanya sebagai sebuah kata yang wajar. Begitu. Apakah sudah menjawab? Ya, sudah menjawab, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab kembali untuk pertanyaan dari Safrina Intan. Pertanyaannya, apa saja syarat untuk membuat sebuah akronim? Syaratnya yaitu yang pertama, jumlah suku kata jangan melebihi jumlah suku kata yang lazim dalam bahasa Indonesia. Lalu yang kedua,
ada keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan Kavin, mohon bertanya apakah SB di sini Susilo Bambang Yudhoyono atau Surabaya ya? Susilo Bambang Yudhoyono, Bang. Oh, baik. Penulisan SBY boleh. Penulisan nama, karena itu adalah penulisan nama disingkat gitu, disingkat jadi S titik B titik Y titik. Apakah sudah menjawab? Baik, Bang. Terima kasih sudah menjawab pertanyaanku, Bang. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada narasumber atas semua jawabannya dan terima kasih kepada peserta atas semua pertanyaannya. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar kali ini. Singkatan merupakan bentuk yang dipendekkan terdiri atas satu huruf atau lebih, sedangkan akronim merupakan gabungan huruf atau kata yang dibaca layaknya satu kata. Saya selaku moderator undur diri, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Ariantia selaku moderator pada acara kali ini. Dan terima kasih untuk Basro Saiful Mubarok karena sudah memaparkan materi tentang akronim dan singkatan secara jelas. Alhamdulillah kita telah sampai pada acara terakhir, yaitu penutup. Saya sampaikan terima kasih kepada narasumber, moderator, serta peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai dengan akhir. Semoga banyak ilmu yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, jangan lupa untuk 4 peserta yang tadi sudah memberikan pertanyaan, diharap setelah acara ini segera menghubungi CP untuk diisikan emoninya. Saya sebagai MC Indonesia Vinanda menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum itu kita sesi dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Diharap yang bisa on cam, silakan on cam terlebih dahulu. Terima kasih. Untuk PJ Putri bisa di screenshot. Baik, akan saya pandu untuk sesi dokumentasi kali ini. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi selesai, saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih Kak Putri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar teman-teman.